mulutnya jahat gitu. Gue pulang dipalakin, gue pulang dimintain duit. Sampai sekarang masih? Masih. Makanya gue gak nyaman gitu. Makanya gue kenapa milih tinggal di kosan ya gitu. Dan Kompas pun tahu sih. Terus pada saat itu, pas dia datang bawa polisi sampai bawa tukang pukul, itu apa yang lu lakuin? Ya, gue ngakuin apa-apa gitu. Gue diem aja. Gue dipukulin, apa pakai botol, pecah botolnya kena botol beling gitu. Orang tua kalian segila apapun juga, apapun mungkin yang kalian mikir, wah ini orang tua gue begini, orang tua begini. Kalian jangan pernah bilang kalian itu nggak sayang mereka, benci mereka. Sekali kalian kehilangan mereka, karena kalian nyesal seumur hidup, kalian nggak bisa bahagiain mereka. Kemudian ketemu lagi sama aku Debbie Kings dalam acara Kobas Titik Terendah yang merupakan salah satu program baru dari Kobas Entertainment. Sekarang aku nggak sendiri tapi ditemenin sama partner terbaik aku juga, Aslan Kings. Hai, Ko Aslan. Ya. Ih, lama banget kita nggak ketemu. Iya, kita udah berapa tahun ya? Mungkin 1000 tahun udah ya? Enggak. Baru hitungan minggu loh ya. Iya. Bahkan kita juga udah jarang satu frame sekarang. Iya, betul. Kemana aja sih? Sekarang saya lebih ke banyak bagi-bagi makanan ataupun ya bagi rezeki ke mereka yang terdampak PPKM. Otomatis pasti bakal dapet banyak pelajaran juga. Betul. Dari situ. Betul, banyak banget kisah sedih yang saya dapatkan dari mereka yang terdampak PPKM ini. Tapi happy kan kok ngejalaninnya? Memberikan ini suatu sungguh berkah ya buat saya ya, karena saya bisa ngeliat ekspresi mereka sesungguhnya gitu loh. Tanpa disetting, tanpa dibuat-buat. Karena sedih gitu bayangin mereka itu nggak ada duit buat acara anak-anak yang mondok, buat kehidupan sehari-hari. Dan dengan kita berikan itu, mereka dapat gitu loh. Yang harusnya mereka dapatkan, tapi akhirnya kita bisa berikan dengan cuma-cuma gitu. Pasti ada rasa bersyukur di balik. Rasa bersyukur dengar banget. Dengar cerita mereka semua pasti ada rasa bersyukur. Betul, saya terima kasih banget diberi kesempatan oleh Kobas Entertainment untuk memberikan kepada mereka yang terkena PPKM ini. Terusin ya kok, terusin. Tetap berbagi kebaikan. Oke, dan Din, seperti yang kita tahu, Aslan Kings ini sosok yang selalu ceria, sosok yang dermawan, yang bahkan hampir nggak pernah. Kalau di frame tuh ya saya kayak selalu happy gitu bawaannya setiap hari. Tapi itu yang kita lihat di depan kamera. Mungkin banyak dari Danin semua, bahkan aku sendiri yang temen deketnya yang temenan udah mau 3 tahun, belum tahu apa sih masa lalunya dia. Karena setiap orang pasti mempunyai masa lalu atau titik terendah sebelum dia ada di posisi sekarang. Nah, kalau dari Ko Aslan, aku kan nggak tahu ya masa kecilnya Ko Aslan tuh seperti apa sih, walaupun kita temenan juga udah cukup lama. Betul. Mungkin boleh diceritain nggak kok sedikit dari masa kecil Ko Aslan sampai remaja? Gue akan ceritain tentang masa kecil dari gue ya. Ya mungkin kalau orang dengar pun nggak bakal percaya gitu loh. Ini benar-benar cerita sejujurnya nih Dep ya. Oke, boleh. Jadi gue ini dilahirkan dari ternyata emang nyokap yang bukan nyokap kandung. Jadi waktu itu emang bokap kan nggak punya anak tuh selama 10 tahun. Nah jadi akhirnya dia memutuskan ya kayak mungkin ya berselingkuh lah gitu lah. Dan nah ya hamil di luar nikah dengan seorang ya yang merupakan ya selingkuhan dia. Jadi akhirnya nyokap gue pun terima gitu loh. Jadi akhirnya lahirnya gue gitu. Jadi yang memang ini mungkin ya gue juga shock gitu dengarnya karena ini pun gue taunya pun dari saudara-saudara gue gitu loh. Sorry. Jadi emang ini belum pernah gue cerita ke siapa-siapa sih ya. Ya dan itu pun gue shock banget gitu. Gue bertanya nyokap gue, ini benar emangnya? Kayak gue tuh emang dilahirin dari bukan rahim. Ya benar emang. Dan nyokap gue tuh sedih banget. Dan gue shock gitu loh. Maksudnya kenapa gue baru tahu udah gede gitu loh. Jadi di sini pun gue ya sedih. Maksudnya kenapa gue bisa baru tahu kenyataan seperti ini gitu. Dan akhirnya ini jadi bahan ledekan dari om gue gitu. Om gue tuh adik-adik dari nyokap gue tuh sangat jahat sekali sama gue. Gue dibully dari kecil, ditendang, dipukulin. Dan gue dihina-hina karena gue bukan anak
sok kandung gitu, anak pungut lah dibilang, anak pungut gitu kan. Gue juga nggak tahu kenapa dibilang anak pungut, udah gede baru tahu gitu. Jadi gue tuh emang ya pribadi yang dari kecil aja tuh ya bener-bener dapat hal yang nggak enak lah gitu loh. Jadi gue bener-bener gue sakit hati sama apa ya, keluarga gue, saudara gue gitu loh, yang emang jahat gitu menurut gue gitu loh. Ya akhirnya kan gue melarikan diri dari situ tuh, sering main ke rumah teman gitu, sering main PS. Cuma ya akhirnya di situ pun emang walaupun emang gitu gue tetap termotivasi untuk jadi anak yang bisa buktiin kalau gue tuh bisa ya berguna gitu kan. Ya gue coba belajar. Gue dari awalnya tuh dibilang ranking 1 tuh enggak gitu loh. Jadi begitu gue terima kenyataan kayak gini tuh, gue benar-benar belajar bahwa gue nih harus buktiin gitu loh ke nyokap, ke bokap. Gue ranking 1 tuh dari SMP, itu nggak benar-benar SMP awal gitu, dari SMP kelas 3. Setelah gue tahu kenyataan ini gitu, gue buktiin. Oke. Sebelumnya gue nggak pernah ranking gitu loh. Gue buktiin, gue belajar. Akhirnya gue belajar, gue ranking 1 sampai SMA gitu. Ya sayang sekali SMA itu gue shock, gue menerima kenyataan pahit kalau bokap gue akhirnya meninggal. Dan meninggalnya pun emang dengan sesuatu yang nggak menyenangkan gitu. Dia mungkin agak yang agak nyakitin banget sih ya. Sebelum meninggal dia ngerokok banyak gitu loh. Makanya kenapa gue sampai sekarang ngerokok ya, karena dia tuh sebelum meninggal tuh ngerokoknya nggak berhenti gitu. Kayak stres, depresi banget gitu. Jadi itu pun waktu SMA gue terima kenyataan itu, gue kaget gitu. Kenapa bokap gue seperti ini gitu. Akhirnya dia meninggal dan meninggal sakit jantung. Gue shock gitu, gue nggak terima. Kenapa dia meninggal gitu. Gue cari pelarian lagi gitu kan. Gue ke warnet. Gue ketemu sama nama orangnya itu Kobas ya. Sama Kambing. Mereka tuh orangnya baik gitu loh. Walaupun gue kenal mereka itu, gue ketemu teman-temannya yang nggak baik juga gitu, kayak beberapa orang lah ya. Tapi gue kenal si Kobas sama Kambing ini orang baik gitu. Nah, koken waktu itu. Jadi mereka itu welcome ke gue gitu loh. Gue nggak tahu kok cuma ada orang welcome gini loh, orangnya baik gitu. Dulu si Kobas kan nggak botak gitu kan, berambut. Cuma belum married waktu itu sama Cindrawati. Ya mereka welcome. Tapi karena gue yang pelarian, gue tuh pengen main warnet tuh kadang-kadang bukan orang yang nggak enakan gitu. Gue kadang-kadang nggak ada, bukannya gimana ya, gue nggak ada duit gitu kan. Gue minta duit sama nyokap juga nggak enak. Nyokap waktu itu nerusin usaha bokap gue. Jadi gue di situ pun akhirnya gue main warnet ngutang gitu kan. Ngutang sampai waktu itu kan si Kobas nawarin gue, lu nggak kerja di sini sama gue? Ya udah, oke lah. Oke, gue mau kerja. Dan itu masih SMA ya. Dan itu ya gue sambil sekolah sambil kerja sih itu. Yang akhirnya pun gue di situ sekolah gue berantakan. Ya karena kebodohan gue sendiri sih ya, karena gue juga masih stres gitu. Gue nggak tahu cara ngeluapin gimana, dan gue nggak, orangnya bukan orang yang seperti kalian itu tuh wah ceria segala macam happy. Gue ini orangnya pendiam, introvert. Gue ini introvert sebenarnya. Gue nggak pernah bongkar ngomongan gue siapa. Ya, mungkin Kobas yang paling tahu semua cerita tentang gue ya. Dia paling sering dengar keluhan gue. Cuma ya gue di situ tuh masih melarikan diri gitu loh, masih cari pelarian. Kenapa bokap gue meninggal? Gue cari main warnet sampai jam 2 pagi baru pulang. Terus udah gitu gue baru bener-bener sekolah pun pagi sekolah tidur gitu loh. Jadi berantakan banget sekolah gue gitu. Jadi gue ranking 1 menjadi hancur gitu kan. Dan ini gara-gara guenya sendiri ngasih kacau. Akhirnya setelah gue terima, walaupun emang masih posisi kerja. Dan waktu itu emang Kobas bayar nawarin gue untuk ya habis itu kan lanjutin sekolah lagi atau enggak. Guanya masih bandel gitu kan. Otaknya emang masih kacau gitu loh. Ya. Nah tapi kalau gue boleh tanya ya, sorry, waktu bokap meninggal, berarti kan lu cuma tinggal sama mama, sama saudara, sama adik, sama adik kan. Nah itu perlakuan mereka ke lo gimana kok? Wah itu nyakitin banget sih ya. Jadi ini yang bikin sakit hati gue banget ya. Buat mungkin kalian itu punya saudara, keluarga besar itu enak gitu.
Jadi sebelum bokap gue meninggal tuh kita kalau Imlekan itu sering kumpul bareng. Setelah bokap gue meninggal, plus nggak ada sama sekali saudara gue jenguk gue. Nggak ada saudara gue tuh ngeliatin gue. Saudari bokap. Sekedar nanya kabar? Nggak ada sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti memang kayak sudah, maaf mungkin udah nggak dianggap sama sekali. Sudah nggak dianggap sama sekali gitu. Jadi gue bener sakit hati banget, gila. Wah kenapa kayak gitu? Padahal gue tahu rumahnya saudara gue itu sebelah rumahnya Kobas di Sunter. Gitu. Tapi sekarang lo masih tahu nggak? Mungkin keadaan nyokap lo sekarang atau adik-adik lo tahu nggak? Gue sendiri tahu gue. Kalau gue masih tahu gitu. Kalau gue masih emang sering ngobrol sama adik gue, sering ini. Dan ya sering ngobrol lah, sering bersentuhan gitu loh. Karena kan gue cuma punya mereka juga punya gue gitu loh. Dan mereka itu sering banget kok ya sampai minta tolong inilah, tolongin gue selalu nolong gitu loh. Walaupun emang gue nggak ada pun gue mesti tolongin gitu. Gitu. Jadi ya gue cuma karena gue cuma punya mereka. Dan emang gilanya lagi saudara dari nyokap gue sendiri pun itu bukannya orang yang baik gitu loh. Mereka tuh lebih kayak minta warisan gitu. Wow, minta warisan. Apalagi setelah nenek gue meninggal, mereka tuh kayak lintah gitu loh. Jadi minta warisan. Jadi rumah itu mau dijual, kayak harus dijual. Dan gue pertahanin gak mau dijual. Gitu. Dan mereka tuh terlalu kayak sampai adik gue dipukulin gitu. Ya, yang cewek tadi itu? Sama anaknya dia. Sama anaknya adiknya nyokap gue. Tapi selama bokap masih hidup, bokap sayang kan maksudnya? Jadi selama ini emang bokap gue yang mempertahankan keluarga gue gitu. Karena mereka tuh respect banget sama bokap. Jadi kalau nggak ada bokap ini ya begitulah gitu. Karena bokap gue itu salah satu orang yang mungkin di keluarga itu ya terpandang gitu. Kalau mungkin percaya nggak percaya bokap gue itu kayak di Konghucu itu kayak sebagai kayak dukun lah gitu loh. Paranormal. Tepekong ya? Ya, nggak salah namanya jadi, itu. Makanya dipandang. Jadi bokap gue meninggal udah nggak ada lagi. Nah sekarang nih kok, ada nggak sih rasa kangen balik kayak dulu lagi, kumpul lagi sama mama sama adik? Percaya nggak percaya nih ya, setiap hari gue bermimpi seperti itu. Mimpi? Lewat mimpi ya? Gue mimpi masih ketemu bokap gue, dan mungkin berapa tahun yang lalu ya bokap gue kan meninggal. Dan gilanya lagi, satu-satunya orang yang temen ya, yang ke pemakaman yang nyokap gue itu masuk peti. Tau gak siapa? Si Kobas. Gue undang teman gue gak ada yang datang. Ya pasti lu menginformasikan kabar duka pasti. Itu tapi yang datang cuma Kobas. Sedih banget. Padahal gue selalu mengingat pemakaman atau nggak ke acara mereka, gue hadir. Itu yang gue sakit hati gitu. Maksudnya, lu tuh setega itu sama gue gitu. Dan gue gak nyangka gitu loh. Lu temen, tapi dari sekolah segala macam kayak Pak, mana lu? Mungkin sama ada orang yang di sini pun juga gitu loh. Bukan Kobas ya, tapi ada orang di sini gitu. Gua hadirin pemakamannya, gua hadirin waktu bokapnya sakit. Begitu gua bilang nyokap gua meninggal, nggak ada yang datang. Ngucapin aja nggak gitu loh. Wah, padahal kalau misalkan kayak orang tua, kerabat deket gitu, kita cuma butuh support ya pasti. Iya gitu. Support. Lu setidaknya ucapin lah, datang lah. Gak ada. Terus sekarang lo udah ikhlas kan? Mama sama papa udah nggak ada. Ikhlas, iya ikhlas. Jadi gue masih berharap mereka ada sih. Maksudnya gue masih ada banyak utang yang belum bisa gue balas ke mereka gitu. Bagian mereka. Salah satunya apa? Kalau aku boleh tahu. Ya maksudnya kan rumah yang sekarang ini kan sama rumah nenek gue emang jadi satu. Ya kan disatuin. Dua rumah gue itu jadi satu. Cuma akhirnya itu gue pengen beliin rumah buat bokap nyokap adik-adik gue gitu jadi satu gitu. Sekarang belum ada. Lu pengen ngumpulin lagi semuanya adik-adik lu? Cita-cita gue sih pengen ngumpulin adik-adik gue jadi satu di rumah dan pengen ya maksudnya yuk bareng satu keluarga gitu loh. Sekarang belum bisa. Jadi mereka cuma ada rumah masing-masing gitu loh. Itu doang. Misalnya gue kayak sedih gitu kenapa harus pisah gitu. Itu aja sih. Tapi sebelum mama sama papa meninggal, ada nggak sih pesan-pesan terakhir yang masih lu inget dan lu tanamkan di diri lu sampai sekarang? Bokap meninggal itu maksudnya selalu ngingetin gue sayang sama keluarga sih.
Sayang sama keluarga, jangan lupain keluarga. Kalau nyokap sih, nyokap lebih bilangin ya harus jadi orang yang baik lah gitu. Jadi lebih orang friendly gitu. Karena gue ini orang yang susah bersosialisasi gitu loh. Karena gue emang mungkin orang kalau lihat, wah gue orangnya hahi sama orang lain. Tapi gue orangnya lebih baik ngejauh gitu loh. Karena gue minder gitu ya. Gue bukan orang yang, wah gue bisa sekeren Kobas, gue bisa sekeren Debbie, sekeren gue. Enggak, gue orangnya minder gitu. Jadi gue orangnya minderan gitu loh. Jadi gue orangnya tuh terlalu banyak feeling guilty gitu. Jadi wah gue gak bakal bisa seperti mereka gitu. Gue berusaha untuk mereka tapi takut gitu loh. Banyak luka sih, ya maksudnya banyak luka karena emang teman-teman gue itu emang teman-teman yang bangsat semua sih ya. Karena lo merasa sakit hati dari situ. Sakit hati sih gue. Tapi memang gue melihat Aslan ini baik banget sebenarnya. Tapi mungkin karena masa lalunya dia yang melukiskan sejarah nggak baik di hatinya dia sampai dia ke bawah sampai sekarang. Iya. Kok aku mau tanya dong, kalau misalkan mama sama papa masih ada, kita katakan mama sama papa masih ada nggak sih satu kata yang pengen lo ucapin sama mereka, mah apa gitu atau pah apa gitu? Ya, kalaupun masih ada ya, kalau masih ada, gue pengen bilang satu kalimat sih ya. Kok sayang sama mama papa gitu. Dan kok nggak mau mama papa hilang. Ya. Waktu masih hidup pernah nggak ngomong, mah aku sayang sama mama, pah aku sayang sama papa? Gue bener-bener nggak bisa lepas dari nyokap gue sih ya. Karena mau nonton film horor aja tuh gue selalu bareng sama nyokap gue. Mungkin gue emang childish ya, jadi gue pun emang mama gue tuh deket banget. Jadi nonton film horor, nonton kemana-mana, terus udah gitu kita kemana-mana diajak gitu loh. Sama nyokap gitu loh. Karena gue sayang banget nyokap gue gitu. Jadi setelah itu sampai gede pun hitungannya gue ke rumah sakit aja kalau ke dokter itu dianterin nyokap gitu. Harus ditemenin ya? Iya, karena ya cuma dia doang yang memperlakukan gue tuh baik gitu loh sama nenek gue. Tuh. Ya nenek gue itu juga salah satu yang kerabat yang paling baik ya. Maksudnya gue pulang malam pun ditungguin. Jadi mereka nggak akan tidur sampai lu pulang? Iya. Dan itu yang sampai sekarang itu gue miss gitu. Maksudnya gue sendiri kan sekarang tinggal di kosan. Kenapa gue gak tinggal di kosan? Kenapa gue gak tinggal di rumah? Gue di kosan ini ngerasa kayak emang seneng gak seneng. Maksudnya karena emang gue sendiri gitu. Gue tinggal di rumah. Gue kembali ke rumah ketemunya om gue lagi. Dan itu mereka tuh mulutnya jahat gitu. Gue pulang dipalakin, gue pulang dimintain duit. Sampai sekarang masih? Masih. Makanya gue gak nyaman gitu. Makanya gue kenapa milih tinggal di kosan ya gitu. Dan Kompas pun tahu maksudnya. Waktu gue pertama kali ngekos, itu pun gue tahu. Masalah dia tahu kalau gue masalah ada om gue gitu loh. Karena gue gak nyaman. Bukannya gue gak mau, gue gak nyaman gitu. Mereka tuh jahat banget, ngebully gue. Mengata-ngatai gue. Wah, gue sih selalu tuh sakit hati gitu. Padahal kalau kita tinggal di kosan, apalagi sendiri. Pasti di saat-saat kerja oke lah kita pulang capek kerja. Tapi kalau weekend pasti berasa sendirian. Ya, berasa banget sih. Semua harus sendiri. Bahkan kalau kita kangen sama siapapun juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Iya kan. betul. Karena emang nggak nyaman sih. Sebenarnya nggak nyaman kalau tinggal sendiri. Cuma gue udah nggak ada siapa-siapa lagi kecuali adik gue doang gitu loh. Gue mau siapa? Dan adik-adik lu udah pada nikah? Udah punya nikah, udah punya anak gitu loh. Oh, udah berkeluarga, jadi udah. Ya. Yang mereka akan fokus sama anak suaminya mereka. Nggak mungkin mereka gue minta tolong ke rumah kosan gue, ke rumah gitu. Karena mereka sendiri udah sibuk gitu. Oke. Tapi udah ikhlas ya maksudnya dengan semua perlakuan om-om lu, mama papa udah nggak ada. Kalau untuk om sih, puji Tuhan sih, gue berusaha untuk ikhlas ya. Karena gimana pun juga mereka tuh selalu ngerongrong gitu ya. Gue sakit hati ya. Lu setiap kali gue ada buka status, update status, makanya kenapa gue jarang update status sekarang ini. Mereka tuh ngerongrong terus gitu loh. Minta duit, minta ditransferin, minta apa bilangin atau kalau misalnya ini butuh ini, minta beliin ini. Itu sih sakit banget gitu. Dan itu kan dulu tadi lu sempat cerita bahwa ada kekerasan fisik, ditendang sama om-om lu. Nah, waktu masih ada mama sama papa,
itu responnya mereka atau tanggapan mereka gimana? Mereka cuma ngelus dada doang. Dan maksudnya nggak coba untuk membela lo gitu? Gue ditendang itu sama gue dari sini waktu masih umur belasan tahun. Mungkin di bawah 15 tahun, gue ditendang dari sini sampai sana. Kencang banget berarti. Dan gue dipukulin. Alasannya apa dia nendang lu tuh? Maksudnya dengan dia nendang lu, dia mukulin lu tuh apa? Karena mereka anggap gue itu anak muda. Nggak make sense sih buat gue, maksudnya. Ya. Walaupun memang anak pungut, tapi kan sama-sama manusia. Lu harus mengasihi. Tapi memang ternyata begitu. Mereka suka ngebully gue. Mereka ngatain anak pungut lah, anak haram lah. Dan sekarang ada rasa benci nggak sama om lu itu? Benci, dendam sih. Gue nggak tahu ya. Mungkin gue masih ada kekesalan, kepahitan masih ada lah. Kalau orang Kristen bilang mungkin ada kepahitan. Cuma gue berusaha untuk memaafkan mereka, berdoa tiap malam untuk maafin mereka. Walaupun agak susah ya. Susah sekali gitu loh. Minta dibantu sama yang di atas untuk memaafkan. Ya, saya selalu setiap malam berdoa seperti itu. Oke. Kalau setelah masalah keluarga nih, tadi kan gue dengar lu dari zaman SMA juga sudah berusaha untuk survive sendiri, untuk kerja sama Kobas gitu kan. Pelarian apa lagi sih selain lu ke warnet dan teman-teman lu yang seperti itu? Pada saat itu ya, kok pada saat lu ditinggal mama papa. Oh gitu. Oke, gini, itu masuk dalam hal yang sensitif sih ya. Tapi akan gue buka di sini. Kalau boleh diceritain nih. Jadi gini, mungkin kalian akan kira Aslan ini orang yang wah tough gitu loh, kuat gitu loh. Tapi gue tuh mencari pelarian dengan menyukai suatu hal yang terlarang gitu. Jodoh yang terlarang. Apa tuh? Kok boleh? Aku nggak paham sih. Gue ini lebih ke arah bisex. Oke, terus? Jadi gue waktu itu emang dikenalin sama temen-temen gue untuk main cewek lah ya. Untuk main cewek, untuk kenal cewek. Ya gue masih ada suka sama cewek lah. Berapa kali gue jalan sama cewek. Tapi akhirnya kesini tuh gue dengan sakit hati sama cewek, sakit hati sama semua, gue mulai ada satu orang masuk ke dalam hidup gue, dan itu buat nyaman. Mungkin namanya boleh disebut nggak? Nggak usah. Jangan dulu deh. Oke, namanya sebut aja X, ya kan. Ya itu main di warnet lah ya. Oke. Ya dia buat gue nyaman setelah gue putus sama cewek, terus dia buat gue nyaman. Terus X ini ya pemain warnet juga gitu loh. Dia buat gue nyaman, deketin gue, ya bilang kok inilah segala macam. Gue nyaman gitu, gue nyaman sama cowok gitu kan. Karena dia bisa memberi perhatian yang lebih. Ya betul. Dan yang lo nggak pernah terima. Betul, gitu. Betul banget. Jadi akhirnya pun gue sama dia masih SMA. Waktu itu lo umur berapa? Masih umur 20-an sih ya. Oke. 20-an sih ya. 20-an. Nah, dia masih SMA. Dan gue suka gitu, mulai ada rasa tertarik sama sesuatu yang harusnya nggak boleh. Di sini pun gue ngerasa kayaknya, wah ini nggak bener nih, tapi gue nyaman gitu loh. Sampai akhirnya gue pacaran sama dia juga pacaran sama cewek. Oke. Wow. Oke, terus? Ya kan? Mau banget kan? Tapi kenyataannya emang gue nyaman, gue jalanin. Dan gue nggak tahu itu dia underage, di bawah umur. Waktu itu umurnya 17 tahun. Dan gue nggak tahu ini awal purna permasalahan gue yang kacau banget. Gue tuh pacaran sama dia, terus udah gitu kan tiba-tiba gue kena kasus yang akhirnya sebenarnya bukan gara-gara dia, tapi dia tuh mungkin karena dia kan minta duit terus kan sama gue, terus gue kasih duit, sampai gue nggak bisa kasih duit, dia pun akhirnya ngefitnah gue ke temen gue yang namanya itu Alek gitu loh. Sorry nggak boleh sebut nama. Maaf, di sensor aja ya. Tolong sensor. Dan dia itu, gue difitnah kalau gue bikin warnet SP. Ini bukan warnet yang ini yang gue mainin ya, warnet yang lain. Warnet SP. Terus gue difitnah gitu, gue dipanggil suatu malam. Suatu malam gue dipanggil, ada dia, ada Alek. Sorry sebut nama, ada A lah gitu lah. Terus dia bawa polisi. Bawa tukang pukul juga lah yang serem-serem. Dan ada juga si X ini. Gue shock. Kenapa dia ada di sini gitu loh. Katanya ternyata dia ngaduin kalau gue ngerusak masa depan dia. What? Itu kan suka sama suka gitu. Dan gitu gue kasih dia duit dan gue difitnah begitu gitu loh. Dan akhirnya pun gue juga karena dengan masalah. Jadi gue dengan yang kasusnya sama si Alek itu difitnah sama A itu ngejelekin warnet dia.
nggak dipakai, yang dipakai sama si A ini buat ngancurin gue, kasus yang sama si X ini. Alasannya apa si X fitnah lu tuh? Padahal ya karena gue berhubungan sama dia gitu loh. Tapi itu dengan persetujuan dia juga, maksudnya ya, dengan cuma kemauan dia juga fitnah kan? Katanya gue maksa dia. Oke. Padahal deketin gue tuh dia. Lu nggak coba untuk cari pembelaan diri atau? Ya gue nggak bisa bela diri, gue shock. Gue shock. Wah gila, ada aja orang kayak gini ya. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, ternyata dia ngejatuhin gue gitu loh. Terus pada saat itu, pas dia datang bawa polisi sampai bawa tukang pukul, itu apa yang lu lakuin? Ya, gue ngakuin apa-apa gitu. Gue diem aja. Gue dipukulin, apa pakai botol, pecah botolnya, kena botol beling gitu. Gue habis itu malam itu. Dan itu gue sedih gitu. Oh gila. Gue di sini bener-bener gila nih orangnya, ternyata gue percaya kayak gini. Gue stres gitu, gue cari pembelaan ke siapa, dan gue kepikiran waktu itu ada Kobas sama Cindrawati. Gue minta tolong sama mereka. Dan puji Tuhan sih mereka mau nolong gue banget gitu. Dia bilang mau nolong, dan gue akhirnya kan gue nginep di rumah Ratu Pendeta gue untuk stay dulu kan karena nggak ke kosan. Gue stay di situ sampai akhirnya kan ada Kobas kan pulang dari negeri ngebela gue. Nah itu gue bersyukur banget, maksudnya tuh gue tuh berharap tuh kasus ini nggak pernah terjadi lah gitu loh. Tapi ternyata emang dipanjangin sama dia sampai mau ke polisi gitu, ya kan? Mau dimasukin ke DPO. Udah masuk DPO gue, ya kan? Dipukulin? Ya bukan, tapi udah hampir masuk DPO. Tapi akhirnya si Kobas kan nego sama si A ini kan, akhirnya gue berhasil nggak masuk gitu loh. Nggak masuk ke penjaranya karena DPO-nya dihilangin. Nah, sampai sekarang lu masih kenal sama si X dan si A ini? Wah, udah nggak mau kenal lagi sih. Gitu. Kayak udah sakit hati banget ya? Udah sakit hati banget, dan gue ngerasa ini orang benar-benar orang terjahat yang pernah ini. Gue bukan sedih ya ngeliat mereka ya, gue kesel banget gitu. Kesel kenapa mereka tuh mengkhianati gue gitu. Dan lu juga kenal baik sama si A ini kan? Kenal baik sama A, kenal baik sama si X ini gitu. Maksudnya gue juga nggak nemu apa tujuan mereka untuk memfitnah lu itu apa? Karena mereka itu mengira kalau gue memfitnah biar warnanya sepi. Tapi dengan cara mereka itu bikin X ini ngomong kalau gue tuh maksa dia untuk berhubungan sama dia. Karena mereka nggak bisa pakai fitnah gue untuk gue memfitnah warna dia gitu loh. Oke. Kok tadi kan lo sempat bilang kalau lo bisex ya. Nah itu keluarga tuh tahu nggak sih? Dan pada saat itu ada nggak teman-teman lingkungan warnet yang tahu juga sama hal itu? Atau? Keluarga nggak tahu. Sampai sekarang gue diam. Kalau temen itu sampai sekarang pun banyak yang tahu. Tapi respon mereka ada nggak orang yang jangan deket-deket sama si Aslan? Malah ngetawain ini nah. Padahal menurut gue itu bukan sesuatu yang harus dihina. Ya, teman-teman sekolah gue gitu, menghina gue. Bilang gila lu ya, selama ini gue kira lu normal, ternyata lu begini, najis banget. Itu pasti salah satu yang nusuk banget sih dari situ. Itu nyakitin banget sih, nyakitin banget. Karena lu bayangin ya, selama ini gue selalu ke sekolah, SMP, SMA tuh bareng mereka. Gitu. Dan gue satu geng sama mereka, seberapa geng, tapi kayak gitu akhirnya. Mereka nusuk gue, mereka ngina gue. Padahal dulu kan gue bareng sama mereka tuh, wah happy kita gitu, segala macam. Ternyata mereka kayak gitu. Itu teman-teman yang benar jahat buat gue. Oke, kok mungkin pertanyaan terakhir ya. Kalau lu dikasih waktu untuk mengulang masa lalu nih, apa yang pengen lo ulang dan apa yang pengen lo perbaiki dalam diri lo sendiri atau hidup lo? Ini bakal masuk ke dalam mimpi gue ya. Ya, gue harus ngomong apa adanya ya. Every night, tiap malam, gue mimpi itu dua hal. Gue balik ke sekolah, dan gue mimpi bareng sama keluarga gue. Jadi, kalau misalnya ada yang gue pengen akuin ini, gue pengen balik ke masa lalu gitu loh.
gue pengen hidup tuh nggak kayak gini gitu loh. Gue nggak nyalain siapapun juga di sini gitu. Gue nggak nyalain apapun juga. Cuma ada sesuatu yang hilang dari hidup gue gitu loh. Gue pengen banget ke sekolah gue gitu. Gue pengen sekolah lagi. Gue pengen punya keluarga lagi gitu. Maksudnya bukan ya pengen ketemu nyokap gue, bokap gue gitu loh. Dan ya Agustus ini kan jujur ini hari spesial buat gue. Apa tuh kalau gue boleh tahu? Karena bulan tabur bunga gitu. Oh iya, benar. Buat gue. Karena di Agustus ini bulan bokap gue, nyokap gue mati, meninggal. Oke. Pasti keinget lagi ya, Bu? Wah gila, itu gue mesti pasti hari Minggu atau hari libur gue pasti ambil waktu harusnya itu buat ke Ancol, kita buat tabur bunga sama adik-adik gue. Itu harus gitu, karena buat gue ini bulan yang spesial karena bulan yang ingetin nama meninggalnya bokap nyokap gue. Oke. Gitu. Memang nggak semua orang yang kita lihat sekarang happy itu nggak punya masa lalu buruk di belakangnya. Ya. Dan Ko-Aslan, satu permintaan gue terakhir. Anggap ini mama papa lo yang ngelihat lo dari atas, yang mereka kangen banget sama lo. Ada nggak yang mau lo sampein sama mama sama papa? Ya. Keluarin apa yang mau lo ngomongin sama mereka, lo keluarin semua. Ini benar-benar gila ya kalau misalnya bokap gue sama nyokap gue di sini, gue bakal ngomong gini. Pokoknya minta maaf atas semua yang gak pernah bisa kok kasih dan gak pernah bisa kok lakuin buat bapak-bapak, yang gak pernah bisa bantu, hanya nyusahin, hanya bikin malu. Dan kalau mau mama bapak kumpul lagi bareng gitu. Karena buat gue keluarga adalah nomor satu, dan gue benar-benar mimpi selalu pengen punya keluarga gue yang benar-benar ada gitu. Gue benar rindu sama kalian, gue benar-benar pengen kalian kembali lagi, dan gue benar-benar gak pernah bisa lupain ingatan gue tentang kalian seumur hidup gue selamanya. Oke. Thank you ya Ko-Aslan. Yeah. Mungkin ada yang mau disampaikan juga sama teman-teman dari Kobas Entertainment yang mungkin bisa lebih menghargai tentang sosok seseorang sebelum mereka merasa kehilangan. Buat kalian yang masih punya orang tua, betul-betul kalian harus sayangin orang tua kalian, segila apapun juga, apapun mungkin yang kalian mikir, wah ini orang tua gue begini, orang tua begini. Kalian jangan pernah bilang kalian itu nggak sayang mereka, benci mereka. Sekali kalian kehilangan mereka, karena kalian nyesal seumur hidup, kalian nggak bisa bahagiain mereka. Ingat, orang tua itu adalah yang bawa kita ke dunia ini. Tanpa mereka kita nggak akan pernah ada di dunia ini, dan tanpa mereka kita nggak akan pernah bisa hidup. Orang tua itu adalah tujuan kita untuk membahagiakan. Itu aja. Kadang memang mungkin ada beberapa anak yang, aduh mak gue bawel banget nih, aduh bokap gue bawel banget nih. Tapi mereka harus merasakan, kalian harus merasakan gimana menjadi orang tua yang sesungguhnya. Iya betul, karena mereka itu berbuat untuk demi kebaikan kita. Iya. Kalau bukan demi kebaikan kita, mereka nggak sampai sepertinya. Karena kalian nggak pernah tahu perjuangan orang tua kalian gitu loh. Kalian nggak tahu kesusahan orang tua kalian gitu loh. Mereka harus ngutang, harus berbuat, harus melakukan apa juga buat kalian makan. Benar. Oke. Thank you Ko-Aslan, pokoknya lo semangat terus, lo harus bisa survive dari apapun masa lalu. Yang penting sekarang, ya ini Aslan yang sekarang, ini Aslan yang kita lihat, Aslan yang happy, Aslan yang selalu berbagi, walaupun masa lalunya mungkin nggak se-happy senyumnya saat ini. Tapi thank you banget udah mau berbagi cerita di Kobas. Terima kasih juga Debbie, dan emang ini mungkin ini eksklusif banget ya, kontennya ya, karena jujur dari awal sampai akhir gua kerja di Kobas ataupun gua bersosialisasi sama kalian, cuma ini doang yang mungkin kalian tahu gitu loh. Oh ini kisah hidup gua gitu loh. Ada berapa mungkin yang Kobas pun nggak tahu gitu. Dan ini cuma gue cerita di sini doang. Walaupun mungkin lo sama Kobas udah lebih dari 20 tahun ya? Ya, gue anggap dia tuh emang
bukan cuma teman, tapi abang sih ya, maksudnya kokoh sih ya. Panutan lah ya. Panutan sih ya. Gua kalau ngeliat dia tuh kagum gitu loh. Karena dia tuh udah kayak bintang yang bisa diraih lah. Keren ya emang. Tapi Mungkin ya, nanti Kobe bisa dengar. ya. Tapi emang nyatanya seperti itu, dia orangnya baik. Cuma guanya yang brengsek. Nggak ada orang yang brengsek kok. Cuman mungkin lo belum menemukan waktu di mana lo menghilangkan brengsek yang lo bilang. Ya mungkin karena yang gua lebih antipati ya. Karena gua tuh kenapa ya begitu kadang-kadang suka bandel, suka ngeyel. Gua lebih antipati gitu. Gua orangnya selalu ini gitu. Karena ya mungkin luka masa lalu ya. Tapi nggak apa-apa. Masa lalu itu kan bisa memberikan lo pelajaran dari semua hidup lo sekarang nih gitu. Dan gue punya pesan buat Nandin yang ada di rumah, kemanapun lo pergi, sejauh apapun lo pergi, ingat kalau keluarga adalah tempat lo pulang. Ya, betul. Gitu. Jadi hargain orang tua, anak, suami, pasangan selagi mereka masih ada. Karena masa lalu nggak bisa diulang. Betul. Thank you ya Ko Aslan ya, udah mampir ke sini. Pokoknya semangat terus. Ya, pasti. Oke, Nandin, gue punya quotes buat kalian bahwa masa lalu itu hanya untuk disimpan dan dijadikan pelajaran. Buat kita melangkah lebih baik lagi ke depan supaya hidup kita lebih baik dan pastinya lebih ceria. Oke, Kumendin, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan aku Debbie, Aslan dan seluruh kru pamit undur diri dan stay safe.